Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ernie Krisnata Harepa, NPM 19110520 dari TIM 1905. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang penjadwalan. Pertama-tama yaitu pengertian dari penjadwalan. Pengertian penjadwalan ialah sekumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi. Adapun penjadwalan bertugas untuk memutuskan: pertama, proses yang harus berjalan; kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kemudian adanya pun kriteria pengukuran penjadwalan. Nah, dalam pengukuran penjadwalan ini terbagi beberapa kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama yaitu ideal atau fairness, kedua efisiensi, ketiga waktu tanggap atau response time, keempat waktu penyelesaian, dan kelima throughput. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari kriteria pengukuran penjadwalan. Nah, pertama adil. Adil atau fairness ini ialah proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan proses sehingga mengalami starvation. Oke, kedua efisiensi. Nah, efisiensi atau utilisasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemrosesan tersebut. Oke, ketiga yaitu waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap atau response time ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Pada sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Sedangkan sistem waktu nyata yaitu waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian atau internal eksternal sampai instruksi waktu pertama rutin layanan yang dimasukkan di eksekusi, disebut event response time. Kemudian waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian adapun perhitungannya atau jumlah waktu eksekusinya dalam menunggu, yaitu true around time sama dengan waktu eksekusi plus ditambah dengan waktu tunggu. Dalam meniminakan turnaround time yaitu sasaran penjadwalannya. Kemudian output yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sekarang kita masuk dengan tipe-tipe penjadwalan. Ada beberapa tipe-tipe penjadwalan, yaitu penjadwalan jangka pendek atau short term schedule. Nah, penjadwalan ini bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan ini memaksimalkan kinerja untuk memenuhi suatu kumpulan kriteria yang diharapkan untuk memproses penjadwalan. Kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term schedule. Proses ini mungkin ditunda karena membuat perintah layanan masuk atau keluarnya atau memanggil suatu sistem call. Proses ini tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan selesai sampai kondisi yang menyebabkan tertunda atau dihilangkan. Kemudian penjadwalan jangka panjang atau long term schedule. Penjadwalan jangka panjang ini bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi.
Sasaran utama penjadwalan jangka panjang ini adalah memberi keseimbangan job-job campuran atau berkaitan dengan status proses. Kemudian yaitu adanya strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan terbagi dua, yaitu penjadwalan non-preventif dan penjadwalan preventif. Nah, penjadwalan non-preventif ini yaitu untuk memproses dari proses tidak dapat diambil alih oleh pemprosesan lain sampai proses itu selesai. Sedangkan penjadwalan preventif yaitu berguna pada sistem di mana proses-proses yang terdapat perhatian tanggapan proses secara cepat, misalnya pada sistem waktu nyata. Kedua, pada sistem interaktif atau time sharing. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan menerapkan strategi non-preventif. Yang pertama yaitu FIFO, first in first out. Ini berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Kedua, SJF atau Shortest Job First. Menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah. Ketiga adalah HRN atau Hierarchy Ration Net. HRN ini merupakan penjadwalan dari non-preventif dan penjadwalan berprioritas dinamis. Adapun perhitungannya berdasar perhitungan dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu tambah waktu layanan dibagi dengan waktu layanan. Keempat adalah MVQ atau Multiple Feedback Queue. Dalam MVQ adanya hal-hal yang menguntungkan dalam proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Misalnya, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada queen 0 atau kuantum sama dengan 8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke queen 1 atau kuantum 16 ms. Queen 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di queen 0. Dan jika suatu proses di queen 1 tidak selesai dalam waktu 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke queen 2. Queen 2 akan dikerjakan bila queen 1 dan queen 0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Nah, adapun feedback queen mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya, yaitu jumlah antrian, algoritma internal tiap queen, aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, dan antrian yang akan dimasukkan tiap proses yang baru datang. Nah, sekarang kita masuk kepada algoritma yang menerapkan strategi preventif. Yang pertama yaitu RR atau round robin, merupakan penjadwalan preventif. Namun, proses tidak di-prep secara langsung oleh proses lainnya, namun oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses. Maka, penjadwalan ini disebut dengan prep by time. Kedua yaitu SRTF, Shortest Remaining Time First. Perbedaan dari
SRTF dengan SJF, yaitu pada SJF begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Sedangkan pada SRTF proses sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Adapun kelemahan dari SRTF yaitu mempunyai overheat yang lebih besar dibandingkan SJF, sehingga SRTF memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Ketiga yaitu Priority Schedule atau PS, merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas ini dapat diberikan secara prioritas statis dan prioritas dinamis. Yang keempat adalah GS atau Graded Schedule. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis atau memberikan daya proses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakaian, sehingga setiap proses atau pemakaian akan mendapatkan 1/N dari daya pemrosesan CPU. Dari presentasi saya, adapun kesimpulan yang saya ambil dari proses penjadwalan yaitu kumpulan kebijaksanaan dari mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Pada sistem komputer terdapat beberapa bentuk penjadwalan: admission atau pintu masuk ke sisteman, memori, dan CPU schedule. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang dialokasikan pada CPU. Sekian dari presentasi saya mengenai penjadwalan. Kiranya presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita jalankan. Oke, sampai jumpa lagi bersama saya. Selamat malam semuanya.